Tim PKK Kelurahan Pasir Gunung Selatan, hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah mencatat sejarah di dalam perkembangan Pasir Gunung Selatan. Kenapa saya katakan ini pertama dalam sejarah Pasir Gunung Selatan? Sebab baru kali ini pejabat keluar dari Pasir Gunung Selatan pamit dulu kepada warganya. Sering saya usulkan terutama kepada Pak Kodir ya. Saya bilang Pak Kodir itu kalau mau pindah bilang dulu. Tahu-tahu dipindah-pindah. Dulu ada lurah kita yang sakti banget, katanya lahirnya di Kukusan ya. Ingat nggak ya Pak Sakti? Tahu-tahu hilang, mana nih lurah? Baru ketemu kemarin itu, karena Ibu Atun Hajatan, sakti banget ini orang, dasar begitu. Ini sejarah ini, saya terus terang saja maunya saya seperti begitu Pak Kodir ya. Camatnya kagak dengar lagi. Kalau mau pindahin pejabat bilang dulu, supaya warganya tahu ini lurah pindah kemana, lurah pindah kemana. Alhamdulillah malam ini kan lurah yang baru di Pasir Gunung Selatan Muhammad Irfan, kemudian lurah yang dulu di sini Pak Abdul Qadir pindah ke Kalimulya, kemudian Mang Rian yang dulu jadi sekel jadi lurah di Rangkapan Jaya. Berarti kita punya 3 pejabat yang baru keluaran Universitas Pasir Gunung Selatan, kan begitu ya. Kenapa ini saya sampaikan, mending aja kita punya lurah ya Bu, jadi kalau tur kemana-mana gampang ya. Nah ini Ibu sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasir Gunung Selatan memang sudah berubah jauh dari awal pendirian Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Sedikit ingin saya sampaikan, barangkali belum tahu ya, dulu ketika Pasir Gunung Selatan itu kan pemekaran desa dari Palsi Gunung kan, Bapak Ibu sekalian mungkin ingat, tidak segampang itu sebenarnya dan tidak semegah gedung yang hari ini kita lihat. Semuanya itu perjuangan orang-orang tua kita dulu. Kita doakan semoga perjuangan mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga para pendiri desa pada waktu itu yang sekarang sudah tiada, semoga mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ngomong begini harusnya dalam rangka ulang tahun kemerdekaan ya Ibu sekalian. Ini mau ingat aja lah Bapak Ibu sekalian. Sedih sebenarnya begitu saya datang ke sini. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada desaku terwujud mega seperti ini. Ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Lurah yang baru Muhammad Irfan, semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sedikit aja ini saya sampaikan. Saya ingat ketika dulu kita punya lurah namanya Pak Wahyu. Ingat nggak? Ada nggak yang kenal Pak Wahyu? Ibu-ibu ini belum lahir kali ya waktu Pak Wahyu di sini ya. Pak Wahyu datang ke rumah saya pada waktu Pak Ustadz, bagaimana situasi Pasir Gunung? Saya bilang Pasir Gunung Selatan itu tanah merah. Kalau kita lihat dari Al-Quran, saya bilang manusia itu akan punya jiwa, punya naluri, punya watak sesuai dengan tanah yang dia pijak, sesuai dengan tanah dari situ dia makan. Jadi kalau orang tanahnya Betawi ini tanah merah, benar nggak ya? Tanah merah. Jadi orang makan dari tanah merah itu pasti punya watak tanah merah. Jadi saya bicara kayak dukun. Bapak Ibu kalau jalan ke daerah manapun ingin tahu watak kepribadiannya orang situ, lihat aja tanahnya. Kalau tanah-tanah itu gembur, wah ini orang situ punya watak gembur. Kalau tanah itu tanahnya pasir, orang situ punya watak seperti pasir. Kalau tanah itu berkelak, orang situ punya watak seperti telak. Perlu dijelasin nggak satu-satu? Nggak usah ya, udah malam. Sekarang kalau Betawi. Betawi itu tanah merah.
Maka oleh karena itu secara umum, begitu kan Bapak Ibu sekalian, itu orang Betawi itu watak tanah merah. Tanah merah, apa saja yang ditanam di tanah merah gampang tumbuh. Apa saja yang ditanam di sini gampang itu. Mau nanam paya, nanam singkong, nanam sayur gampang itu. Tanah merah. Begitu Bapak sekalian. Orang Betawi itu wataknya watak tanah merah, sesuai dengan tanah, gampang subur. Artinya kan itu, kalau pemimpinnya itu waladolin, pasti amin itu, benar nggak? Kalau pemimpinnya hebat, bisa mengayomi rakyatnya, pasti rakyatnya nurut, pasti seperti tanah merah. Tapi kalau pemimpinnya kagak bisa nyangkul di tanah merah, jangan harap itu tanah bermanfaat, bisa-bisa cangkulnya yang patah. Kira-kira paham nggak bahasa saya? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Pak Lurah yang baru ini ya bisa melihat, oh saya sekarang apa namanya begitu orang Betawi mah. Enggak, kira-kira istilah saya bisa dipaham nggak Bu? Apaan? Paham dikit-dikit ya Bu sekalian. Ada orang Jawa Jogja enggak? Hah? Mana orang Jogja? Mana? Hah? Ada orang Lampung? Enggak kan? Nah, orang Jawa nanya sama saya, Pak Ustadz kalau orang Jawa begini bagaimana? Jawa tanahnya bagaimana? Pasir. Nah, pasir itu dicangkul gampang, saya bilang begitu. Tapi gampang keras. Orang Jogja itu kalau dinasehatin gampang, tapi gampang lupa itu orang Jawa itu sekalian. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada Pak Irfan ini ya, apa namanya, apalagi orang sinilah, udah paham wataknya orang sini begini, wataknya orang sini. Ini orang Betawi itu Bapak sekalian. Bapak tahu Wonosobo? Tegal tahu nggak Wonosobo? Orang Wonosobo, saya datang ke Wonosobo, kok tanahnya gampang, apa namanya, gampang longsor. Wah, berarti orang situ kagak bakal betah di mana-mana. Saya bilang kagak bakal betah merantau di mana-mana. Coba orang Wonosobo, ada nggak orang Wonosobo? Hah? Hah? Ini orang Wonosobo. Orang mana? Orang Wonosobo asli. Oh, berarti ini termasuk makhluk langka nih. Orang Wonosobo nggak betah di mana-mana. Nah, ini bos sekalian. Ini apa namanya, kalau kita bicara masalah kehidupan, ini Al-Quran yang bilang. Maka sama aja Pak Kodir sekarang mau hidup di Kalimulya. Lihat tanah Kalimulya bagaimana. Mang Rian juga kan kira kapan saya lihat, insya Allah ini aman Bapak sekalian. Nah, kemudian bicara silaturahim ya. Sebenarnya ini kalau saya boleh, bukan instruksi ya, kalau koreksi ini jangan silaturahmi kali Pak Lurah besok mah. NU itu bukan silaturahmi, silaturahim. Silah artinya nyambung, rohim rasa. Jadi pertemuan hari ini sebenarnya acaranya supaya sambung rasa. Oh, ini Pak Irfan Lurah yang baru, ini Mang Rian Lurah orang Cianjur ya. Terus sekalian, oh ini Pak Kodir kan, ada sambung rasa. Oh ini RW, oh ini RT, oh ini Ibu PKK ya yang bawel-bawel. Begitulah Bapak kan begitu ya. Dan supaya sambung rasa Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan silaturahim kita ini bisa terus berjalan supaya barokah. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin gampang duit, panjang umur, sehat, gampang duit. Kira-kira ada nggak yang mau di sini? Umurnya panjang, sehat, duitnya banyak. Ada yang mau nggak orang sini? Coba angkat tangan. Sekalian. Kata Nabi, kalau kamu ingin panjang umur, sehat, duit gampang. Silaturahim aja, kan itu sambungkan persaudaraan dengan siapa saja. Jangankan dengan sesama muslim, sesama manusia yang walaupun beda agama, silaturahim ini harus selalu nyambung. Sebab logikanya kalau Allah nurunkan rezeki enggak langsung dari langit, enggak. Emang beras datang dari langit, enggak kan? Beras datang dari tetangga, dari teman, sahabat dan lain sebagainya. Maka agama mengajarkan kepada kita, kamu ingin barokah? Gampang kata Nabi, sambungkan persaudaraan dengan siapa saja.
tidak ada permusuhan, tidak ada rasa dengki, iri dan lain sebagainya. Insya Allah Pasir Gunung akan lebih hebat dibanding tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Di antara kita tidak ada yang sempurna memang ya, pasti ada kekurangan itu dan ini kan kita harus melihat, harus selalu mawas diri, harus selalu kita jadi orang besar. Tandanya orang besar, pemaaf, tandanya orang besar mah. Oh, kalau orang besar marah-marah mulu mah waduh bahaya. Ibu marah-marah mulu di rumah, wah bisa diseblok kali sama lakinya. Nah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya, mencatat sejarah tahun ini Pasir Gunung Selatan telah melahirkan 4 pejabat besar. Amin ya rabbal alamin gitu. Bu Atun, kemarin diundang nggak mau Bu Atun? Oh ini Bu Atun tahu-tahu pindah. Untung undang kemarin di situ tuh. Saya mau nebeng sama Pak Irfan gak bisa, dia bawa motor lah kata saya gitu. Sekalian. Kemudian juga kepada Pak Lurah yang baru seperti saya pesankan juga kepada lurah-lurah yang lama. Jadi lurah di Pasir Gunung Selatan itu susah kaya. Buahnya juga harus siap jadi orang miskin lagi. Apa-apa? Pasir Gunung Selatan kan tadi disebutkan dana khusus. Hanya Pak Kodir. Pak Kodir nggak punya duit. Kalau punya duit mah ngasih kalian sama saya. Lah bagaimana? Di Pasir Gunung Selatan asrama semua kan? Benar nggak ya asrama? Nggak ada jual beli tanah. Masa asrama mau dijual belikan? Tanah Pampres luas banget, nggak bisa dijual belikan. Maka siap-siap aja. Tapi nggak begitu ya. Allah tidak melihat seperti itu kan? Apabila kita berjuang untuk agama dan kemaslahatan umat, barokah akan datang di setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini sajalah mungkin yang saya sampaikan pada Pak Kodir. Terima kasih juga kehadirannya ya. Kepada Mang Rian, pada Mang Irfan, Pak Kodir. Walaupun Pak Kodir sudah di mana-mana, Mang Rian sudah di mana-mana, nggak apa-apa. Satu tiket datang ke sini, pasti ibu-ibu juga masih nanya ya sama Pak Kodir ya. Kalau Pak Kodir datang ke sini mau ditanya nggak? Tanya ya, itu ibu sekalian gitu. Makanya tadi hadiah itu walaupun kecil, ini punya hubungan batin. Kalau bahasa Nabi kan begitu. Alaikum bil hadaya fa innaha turisul mawaddah. Ini yang Nabi yang bilang alaikum. Alaikum itu kalau bicara masalah ilmu nahwu wajib itu. Wajib kamu itu selalu memberi hadiah. Kenapa memberi hadiah? Fa innaha, karena hadiah itu turisul mawaddah, bisa mewarisi kecintaan. Itu. Tadi walaupun isinya nggak seberapa, tapi nilainya tinggi itu. Bapak Ibu sekalian, itu kita ketemu dengan siapa aja kan, berilah hadiah, berilah hadiah, berilah hadiah. Apalagi kalau ketemu ustadz nggak apa-apa ya. Nah ibu-ibu sekalian ini, selamat pada kalau sama adik kali pantasnya adik-adik ya gitu ya. Ada pada staf-staf Pasir Gunung Selatan. Mudah-mudahan keberkahan Allah selalu menyertai kita di setiap jalan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Banyaklah berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang bisa memberi apa-apa dan punya apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Hari ini juga alhamdulillah ulang tahun lurah kita yang ke-52. Perasaan saya masih 43 ini. Saya tahu kecilnya ini sudah jadi lurah. Tuh Bapak sekalian, ke-52 ya, 52. Mudah-mudahan kalau guru sama kan kalau mendoakan orang yang ulang tahun begini, mudah-mudahan umur yang lalu dan masih tersisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah nulis tag di grup grup Thomas ya tadi ya, ibu sekalian, coba itu dibaca. Itu sekedar hadiah dari saya untuk orang yang ulang tahun. Masih bawa HP nggak? Coba dibuka HP-nya. Nanti ada door prize-nya ya, 250 unit motor. Tuh ibu sekalian, itu ya.
Nih, sekedar atas rasa gembira, bahagia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan selamat ulang tahun dengan tag yang tadi sudah saya berikan. Jadi kalau ibu dulu ingat kepada lagu Potong Bebek, ingat nggak tuh? Nah itu diganti sama saya atunya tagnya. Ini, selamat ulang tahunmu di hari ini, ku panjatkan doa pada Ilahi. Selamat ulang tahunmu di hari ini, ku panjatkan doa pada Ilahi. Kau sahabatku yang baik hati, semoga panjang umur dan mulia. Kau sahabatku yang baik hati, semoga panjang umur dan mulia. Gitu ya. Ustaz Haji Herman ya, ulang tahun di sini aja. Nanti saya beliin kambing. Minta duitnya sama ibu-ibu PKK. Nah itulah ibu sekalian. Sekali lagi hari ini kita bersyukur Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada desa berubah menjadi kelurahan, semakin hari semakin maju kan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua dan para pejabat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Semoga panjang umur, barokah, sehat walafiat, istiqomah, senantiasa Allah berikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Oh ini saya, maaf ini ada yang lupa juga. Dan kepada rekan-rekan para ustadz ya, mari kita dukung. Pemerintah kita wajib didukung itu sekalian. Malah guru saya bilang begitu, kamu harus mendukung pemerintah yang sah untuk bisa menjalankan program-programnya walaupun kamu ada di negeri kafir. Bayangin aja, itu ajaran tasawuf itu. Kamu wajib mendukung pemerintah yang sah untuk bisa menjalankan program-programnya sekalipun kamu ada di negara kafir. Kita datang ke Amerika, datang ke Singapura, kan bukan orang Islam. Selama kita ada di situ wajib kita dukung itu. Apalagi ini mah pemerintahnya orang Islam. Jadi saya kepada para tokoh dan para ustadz, para kiai, mari kita dukung. Ingat mungkin kepada sabda Nabi, sinpani minan nas, ida soluhat soluhal bilad, wa ida pasadat pasadal bilad. Ini Nabi yang bilang. Ternyata di dunia ini sinpani ada dua golongan manusia. Ida soluhat, apabila kerjasama, ini kan dua golongan ini sinergi, gitu kan, soluhal bilad, aman itu negara. Tapi waida pasadat, apabila dua golongan ini bertengkar, pasadal bilad, hancur itu negara. Al ulama wal umaro, ulama dan umaro. Di dunia ini ada dua kekuatan besar sebenarnya, kan? Apabila dua kekuatan ini bersinergi, aman negara. Tapi apabila bersitegang, dua kelompok ini hancur tuh negara. Ulama dan umaro. Jadi bisa tegaknya, bisa amannya ini kampung rumput, ini pasir gunung apabila sinergi ulama dan umaroknya. Itu sekalian. Tapi apabila bersih tegang, nggak bakal aman ini kampung rumput ini. Oleh karena itu saya harap pada rekan-rekan para ustadz, mari dukung program-program yang dicanangkan oleh Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Suruh ngeronda, ronda aja. Asal jangan saya yang diparanin. Masa Ustadz suruh ngeronda kan begitu ya, sampah berantakan. Ustadz yang harus ngasih tahu an-nadhafatu minal iman, kan bahasa agama seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah mudah-mudahan lah kita antara ulama dan umaro yang ada di Pasir Gunung Selatan bisa bersinergi sehingga Pasir Gunung Selatan akan selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Al-Fatihah.